Nah, jadi sangat rentan sektor ini. Ya. Nah, itu kekhususan itu yang nggak ditangkap di dalam undang-undang. Jadi sebenarnya mulai dari kita dulu, di mana negara itu harus punya keberpihakan tadi pertama. Ya. Oke. Lalu kalau kita dulu di pendidikan gender kan kita bilang tidak ada keadilan ekologis tanpa keadilan gender. Pulihkan Indonesia. Pulihkan Indonesia. Halo sahabat Wahi, salam adil dan lestari. Lestari. Selamat datang teman-teman sahabat Wahi di podcast Wahi. Jadi podcast kali ini itu berhubungan dengan International Women's Day. Nah, dalam memperingati Hari Perempuan Internasional, Wahi memang sedang membuat rangkaian kegiatan. Salah satunya itu dengan podcast yang sedang ditonton oleh teman-teman di sini. Nah, di sini bersama saya. Perkenalkan dulu. Kenalkan, nama saya Fatima Smith, biasa dipanggil Mima, dan saya akan menjadi host untuk podcast kali ini. Bersama saya sudah ada dua perempuan hebat dari Wahi. Yang pertama itu ada Kak Melva Harahap. Kak Melva Harahap ini merupakan manajer pengelolaan isu bencana ekologis di Wahi. Dan Assalamualaikum, Mim. Waalaikumsalam, Kakak. Dan yang kedua ini ada Kak Mida. Kak Mida ini merupakan pengkampanye isu pesisir dan pulau-pulau kecil dari Wahi. Halo Kak Mida. Halo Mima dan kawan-kawan. Nah, untuk podcast kali ini kita akan banyak membahas tentang perempuan dan pesisir. Jadi bagaimana perempuan di pesisir itu bisa bertahan, dan bagaimana bentuk resiliensinya, bagaimana bentuk kerentanannya dalam menghadapi krisis iklim. Nah, tanpa langsung berlama-lama lagi, aku akan langsung tanya nih ke Kak Mida duluan deh. Gitu. Kan kita kan tahu nih, kalau Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di seluruh dunia, dan memang kita tuh disebutnya negara bahari. Masih kecil pun aku masih inget ada lagu ya dulu ya. Lagu nenek moyangku seorang pelaut gitu kan. Jadi kayak Aku emang sih yes, aku sih oke. Aku sih yes, ya. Maju ya jadi Indonesian Idol. Oke. Terus bagaimana kita jadinya melekat banget nih tentang laut gitu ke kita dari kita kecil gitu kan. Nah, dalam konteksnya sekarang Kak Mida, menurut Kak Mida itu gimana sih Kak bacaan Kak Mida terhadap situasi dan kondisi laut pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia sekarang ini? Kalau menurutku mungkin juga teman-teman pada umumnya ngelihat laut itu ya perairan luas gitu ya. Tapi itu bukan ruang kosong loh gitu. Itu adalah ruang hidup bagi masyarakat pesisir pulau-pulau kecil di Indonesia, di mana mereka mulai dari lahir, terus kemudian mencari nafkah, memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan pangan, dan bahkan masa depan mereka itu ada di laut. Gitu. Jadi kondisi hari ini mereka sangat bergantung terhadap ya berbagai sumber daya perikanan dan laut di Indonesia. Nah, yang jadi persoalan adalah semakin lama ruang hidup mereka ini semakin terdesak, semakin sempit gitu. Ada banyak kebijakan industri ekstraktif misalnya yang tidak berpihak, pengerukan pasir laut, kemudian ada UU Cipta Kerja juga ya, yang seperti kita tahu itu memudahkan kelompok usaha untuk memetakan mana nih ruang-ruang industri yang bisa diakses oleh mereka untuk kemudian memperluas industri itu sendiri gitu. Baik itu industri ekstraktif maupun itu industri pariwisata yang sifatnya sangat komersil ya, ataupun juga berbagai kegiatan yang menyempitkan ruang hidup masyarakat itu sendiri. Jadi impact-nya pasti ya ke keluarga nelayan itu sendiri, keluarga pesisir di kawasan pesisir itu sendiri. Perempuan yang banyak bermukim di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu, mereka adalah, menurut saya mereka adalah pejuang, mereka adalah survival, di mana di tengah himpitan banyaknya penyempitan ruang-ruang ekonomi alternatif buat mereka, tapi mereka kemudian berjuang dengan berbagai keterbatasan yang ada. Ya.
Sampai di situ dulu berarti. Oke. Kalau Kak Memeng, menurut Kak Memeng gimana bacaannya Kak Memeng? Iya, lewat podcast ini juga mengizinkan saya untuk pamer ya. Saya sengaja bawa ini memang karena gitu ya. Bahan yang akan kita diskusikan ada di sini. Gitu. Apa judul bukunya, Kak? Iya, judul bukunya banyak sebenarnya sudah beredar ya. Bencana ekologis mereduksi resiko memulihkan Indonesia. 1 tahun penulisannya. Oke. Nah, saya mau menyambung apa yang disampaikan sama Kak Mida tadi, Mima. Tadi kan pertanyaan Mima dengan Kak Mida bagaimana sebenarnya situasi laut kita, pulau kita, pesisir kita gitu. Nah, di buku ini sebenarnya ada di bagian kedua itu ngomongin kesadaran ekologis membentuk cara hidup berketahanan. Kayak lagi buka kitab. Iya, memang biar nggak salah gitu ya. Karena apa yang disampaikan Kak Mida itu, aku mau menarik ke satu ekosistem yang menarik di laut, gitu. Yang di buku ini kita sebutkan dan selalu di kampanyenya Wali ngomongin bencana ekologis itu, dia kita sebut sebagai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, di laut ada mangrove, ya, ada terumbu karang ya Kak Mida ya, ada padang lamun gitu. Yang 3 ekosistem ini, ekosistem esensial, kemudian Wali menyebutkan juga gitu, dia punya fungsi sendiri untuk menjaga laut itu. Dan kalau ekosistem itu masih terjaga, masih lestari, selain memang dia bisa memastikan suhu air tetap dingin dan netral. Kalau sekarang kan suhu air itu memanas karena salah satunya kehilangan ekosistem yang tadi. Sisi lain, yang kedua, fungsi ekosistem itu juga kemudian tempat berlindung, tempat bertelur, tempat ekosistem air, ikan-ikan dengan segala macam keanekaragaman biotanya ada di mangrove, terumbu karang, dan di padang lamun itu. Dan ikan-ikan di Indonesia ini, kita misalnya ke Papua gitu ya kan Kak, ke beberapa daerah-daerah taman nasional gitu ya, TWA ya sebutannya Kak, Taman Wisata Alam, Taman Nasional gitu ya. Kita punya pulau-pulau itu, dan yang dijual kan sebenarnya keindahan terumbu karang, keindahan padang lamun, ikan yang beraneka ragam gitu. Tapi saat ini situasinya nggak baik-baik saja karena ancaman yang disampaikan sama Kak Mida tadi. Adanya perubahan yang terjadi di sepantaran sepanjang pesisir laut, pantai yang dirubah menjadi segala macam bentuk yang kemudian merusak fungsi ekosistem yang tadi. Jadi kalau aku memandangnya bagaimana situasi pesisir dan pulau-pulau kecil kita hari ini seperti itu, Mima, bahwa negara kita ini kita amini, kita yakinin kaya dengan keanekaragaman hayatinya, termasuk yang ada di laut begitu, dan ada satu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang secara fungsi dan terbentuk secara alami menjaga keseimbangan alam. Tapi hari ini situasinya tidak baik-baik saja. Dan di buku ini kita ada coba dijelaskan sedikit dalam ragam ekosistem karakteristik dan kerentanannya. Jadi di buku Kak Mida tadi jelasin bagaimana kebijakan yang merubah merubah yang ada di sekitar laut. Tapi di buku ini coba diceritakan bagaimana kerentanan yang terjadi pada ekosistem terumbu karang, mangrove, estuari juga ya Kak Mida ya. Estuari itu pertemuan air laut dan air sungai. Dan itu biasanya banyak tempat migrasi ikan-ikan juga, dan nelayan yang tradisional menggunakan kayu memanfaatkan aliran estuari itu sebagai mata pencarian. Dan aku sepakat dengan Kak Mida tadi bahwa laut ini bukan ruang kosong, itu adalah ruang hidup dan penghidupan teman-teman kita yang hari ini bergantung dengan laut dan pesisir pulau-pulau kecil. Begitu, Mima. Oke. Kalau gitu aku mau ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi kan tadi kan Kak Mida udah ngejelasin tuh intro dikit-dikit gitu. Kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dia ujung-ujungnya itu malah jadi mengeksploitasi laut gitu. Nah, aku mau nanya dampaknya ke perempuan. Jadi dengan bacaan Kak Mida tadi tentang situasi dan kondisi lautan kita dan pesisirnya kita gitu,
bagaimana kemudian itu jadi berdampak ke perempuannya gitu. Aku mau ke kebijakan dulu sedikit ya. Nah, kalau dalam konteks Indonesia di dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, itu pulau kecil di bawah 2.000 km persegi itu nggak boleh ditambang Luasnya. sama sekali. Luasnya. Ya. Luas gitu. Jadi ada ukuran yang sangat jelas di dalam undang-undang tersebut gitu. Dalam artian undang-undang itu mengakui kerentanan pulau kecil. Nah, kemudian kalau kita berkaca pada situasi di lapangan ya, kita pernah melakukan kajian di Sangihe dan Kodingareng. Sangihe itu ada di Sulawesi bagian utara. Dia adalah salah satu pulau terluar di Indonesia. Nah, pulau ini menjadi lokus konsesi tambang. Jadi 42% dari seluruh luasan pulaunya itu jadi konsesi tambang. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa ekspansifnya. Masif. Ya, dan kemudian masyarakatnya tergusur. Ya. Kampung-kampung mereka yang tadinya ada di bagian utara pulau itu kemudian berpindah ke selatan. Kenapa? Karena ya rusak ekosistemnya. Iya. Kemudian sering terjadi banjir karena ada banyak kerukan-kerukan tambang di sana sini, dan masyarakatnya kemudian membuat kampung baru di bagian selatan pulau tersebut. Nah, imbasnya tuh apa ke masyarakat dan perempuan ya secara khusus. Nah, kita menemukan sebuah fakta di mana volume hasil tangkapan itu turun sekitar 69%. Kita melakukan kajian itu sepanjang tahun 2024 saat itu. Kenapa turun? Karena memang di perairan tersebut di Pulau Sangihe itu sangat pekat airnya. Jadi menutup banyak ekosistem yang ada di situ, sehingga tidak mendapat paparan cahaya matahari langsung gitu. Jadi baik airnya tercemar, mangrove-nya juga semakin keruh, air di kawasan mangrove, dan juga terpapar bahan kimia yang untuk memisahkan bahan tambang dengan ekstrak murni yang mau diambil. Kemudian Tambang apa Kak di situ? Mas. Tambang tambang emas, baik itu yang punya perusahaan ataupun ilegal ya, yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Nah, kemudian pendapatannya ya pasti berkurang sekitar 27% itu di dalam sepanjang tahun itu, karena kita melakukan wawancara ke masyarakatnya ya. Ada beberapa subjek atau kelompok yang kita wawancara secara langsung di sana, baik perwakilan perempuan, kepala kampung, masyarakat adat setempat, dan juga kaum pemudanya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat gambaran ya sebetulnya betapa pulau itu sangat kaya, yang Sangihe ini sangat kaya. Bahkan sumber daya perikanannya itu perikanan tuna, cakalang, itu luar biasa kaya sekali gitu. Beberapa di antara nelayan kecil di sana langsung menjualkan ke Filipina. Karena main deket kan? Ya, saking kualitasnya itu bagus. Tapi ya karena tadi ada tambang ya, perempuan itu maju di sana melawan. Masyarakat adatnya, perempuan masyarakat lokal biasa, itu mereka ikut melawan. Karena apa? Karena mereka sadar kita bergantung kepada sumber daya yang ada di situ. Dan kita juga ikut menjaga. Jadi mereka itu berani di depan ketika ada alat-alat berat perusahaan yang masuk begitu ya. Mereka berani di depan dan mengatakan kita nggak mau tambang ini. Gitu. Memang ada kondisi perpecahan sosial di sana, tapi dengan situasi mereka sangat sadar sekali bahwa mereka itu punya andil yang cukup besar untuk menjaga pulau kecil ini. Mereka tidak ingin pindah ke pulau lain. Jadi misalnya kayak mereka tuh nanam cengkeh di sana, nanam mangrove nanti ada beberapa bagian yang dia ambil untuk diolah lagi, sirup, kerupuk biasanya itu kan. Macem-macem. Terus kemudian mereka juga sangat bergantung kepada pala, sagu, dan berbagai jenis ikan di sana. Jadi aku kira itu pulau yang sangat luar biasa, sangat kaya. Bahkan saya tuh cukup surprise ya, karena ketika turun ke sana kawasan pantainya itu sangat subur, bukan gersang. Dan bahkan sagu pun numbuh.
di pantai gitu. Jadi menurutku ini adalah salah satu pulau yang ya wajib dijaga oleh pemerintah Indonesia. Alasannya pertama, sumber dayanya kaya tapi dia rentan. Kemudian dia juga pulau terluar. Ya. Jadi ada aspek keamanan di situ yang sebenarnya perlu dijaga oleh negara gitu. Nah, di sini Jadi Kak Mida, motong. Kalau jadi berdasarkan kajian Kak Mida itu kemudian ada nggak yang tertulis ini atau bisa digambarkan kalau nggak ada ini pertambangan emas, sebenarnya mereka berlimpah ruah dan cukup dan bisa perekonomiannya hidup begitu, kira-kira muncul nggak di temuannya Kak Mida itu? itu persis banget karena mereka itu sebagian besar mayoritas adalah nelayan dan petani serta pembuat kapal. Iya, jadi mereka punya beberapa jenis pohon tertentu yang mereka tanam, mereka akan ambil pada usia tertentu untuk membuatkan kapal. Jadi mereka pengrajin di sana. Nah, banyak sumber pangan itu mereka ambil dari hasil pertanian dekat hutan misalnya. Bahkan mereka juga ya banyak diantaranya itu melaut dan menurut saya daya juang mereka tuh cukup tinggi. Karena mereka melaut di pulau-pulau kecil dengan sumber daya air yang sangat terbatas. Jadi kalau kita bersalaman dengan kawan-kawan di sana itu jangan kaget kalau salamannya tuh kenceng banget. Mereka Saking tenaganya itu itu. Tapi mereka sangat menjaga tradisinya. Mereka punya beberapa jenis tradisi lokal di mana ya perempuan juga ikut menjaga tradisi di sana. Banyak juga perempuan sebagai petani di sana, nggak cuma sebagai mereka yang mengelola di sumber daya perikanan pesisir ya, tapi juga sebagai petani juga sangat banyak begitu. Oke. Ya. Aku mau nyambung nih, Ma. Oke. Dari buku masih. Iya, oke. Ya, Dari kitab. Dari kitab ya, kitab. Kita bencana ekologis Ya, lagi. bencana Oke. ekologis mereduksi bencana memulihkan Indonesia gitu ya. Di satu ini menyambung dengan apa yang disampaikan Kak Mida. Di buku bencana ekologis ini ada satu bab yang ngomongin kesadaran ekologis masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Jadi sebenarnya ini akan nyambung dengan pertanyaanku tadi Kak Mida. Jadi sebenarnya mau ngasih tahu di buku ini bahwa nggak ada perusahaan itu, nggak ada tambang-tambang itu, atau nggak ada pun perkebunan kelapa sawit. Sekarang kan udah mulai ke laut ya Kak ya, sawit kecil kan ya. ke pulau kecil gitu. Mereka itu sebenarnya udah hidup dengan damai, sejahtera, baik-baik saja begitu kira-kira. Dan mereka punya pengetahuannya kan, kesadaran ekologis masyarakat itu udah bisa menjaga lingkungan hidupnya. Nah kalau untuk ngomongin ke pesisir, aku mau ngambil contoh satu di suku Asmat. Di buku ini dijelaskan misalnya di suku Asmat itu mereka nenek moyang, sama lah kayak lagu yang Mima buka gitu ya. di pembuka tadi ya, yang aku sih yes ya gitu ya, aku sih yes gitu ya. Dia ngasih tahu memang laut itu bagian dari nenek moyang. Jadi bukan hanya sekedar lagu atau simbol, tapi memang mereka ketubuhannya dengan laut itu sedemikian dekat. Kan kalau kita percaya dengan nenek moyang, roh leluhur, berarti kan kita menjaga baik dengan kearifannya, larangan-larangannya, boleh menangkap ikan pada hari-hari sekian, dan itu dijaga sama masyarakat suku Asmat di Papua. Dan saya meyakini memang beberapa masyarakat kita yang tinggal baik di hutan, di laut juga memiliki pengetahuan dan pengalaman itu, tapi memang nggak kita dokumentasikan dengan baik gitu. Jadi di buku ini coba memang mengambil beberapa yang masih ada sampai hari ini. Kak Mida dan Mima di buku ini coba ada beberapa contoh masyarakat adat yang masih menjaga, termasuklah kemudian khusus di daerah pesisir itu. Dan mereka nggak hanya laut, tapi semua punya nyawa. Jadi mangrove itu punya nyawa dan memang bernyawa bernyawa. Tapi mereka mengamini kemudian gitu. Jadi nggak hanya percaya, tapi mengamini. Gitu kan. Jadi karena lagi bulan Ramadan ini kan kita mengamini dan mempercayai bahwa puasa ini bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi kemudian memang ada hal yang baik didapat. Seperti itulah kemudian masyarakat lokal itu dan masyarakat adat, masyarakat Nusantara kita itu melihat kondisi kondisi lautnya, pesisir dan ekosistemnya. Itu satu. Lalu kedua, aku tertarik dengan yang disampaikan Kak Mida tadi.
ingat jadinya ada 2 perempuan Kak Mida. Satu Teh Aas namanya dari Pulau Pari, lalu ada satunya lagi Ibu Siti dari Briga di Bangka Belitung. Oke. Yang belakangan ini sedang belakangan beberapa bulan lalu sedang bertemu gitu. Nyambung dengan yang Mima sampaikan. Ketika ada satu situasi yang membuat lingkungan laut ini nggak baik-baik saja, misalnya rob, memang iya ada beberapa musim rob, tapi kemudian ketika jangkauannya udah panjang, udah meluas, terus udah mulai sering, kan kita bisa lihat ada apa di laut itu, kenapa muncul fenomena itu. Karena di buku ini disebutkan Kak, bencana itu nggak ada. Iya. Tapi kita justru yang menciptakan bencana itu. Balik ke awal, karena ada kebijakan yang nggak berpihak, nggak melihat peta rawan bencana. Sebagai counter narasi ya. Betul gitu. Jadi gempa betul iya ada karena memang negara kita, terus ada fenomena banjir, ada fenomena longsor, tapi justru ada yang memperparah. Jadi kita yang menciptakan bencana ekologis ini jadi semakin parah lewat gagalnya negara dalam pengurusan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya gitu. Nah, THAS itu dia salah satu menggugat PT Holcim untuk krisis iklim kan. Walhi Nasional, Walhi Jakarta, teman-teman jaringan juga menemani gitu. Yang ketika ditanya kenapa mau menggugat itu, jawabannya sederhana Kak. Dan itu kadang-kadang yang nggak ada di laki-laki, itu adanya ada di perempuan. Aku jaga lautku itu bukan hanya untuk diriku, tapi untuk generasi yang akan datang. Intergeneration. Iya gitu. Dan itu ada di dalam nilai Walhi kan begitu dia. Dari 8 nilai Walhi itu ada keadilan antar generasi. Jadi dia selain memang memikirkan lautnya satu hal yang harus dijaga karena dia sadar ruang hidup dan penghidupannya, tapi dia nggak memikirkan dirinya sendiri dan dia memikirkan generasi yang akan datang. Ibu Siti di di Briga juga ketika kutanya kenapa Ibu Siti mau paling depan ini berlawan, di Sangihe juga ternyata ada perempuan-perempuan yang begitu. Dia bilang, anakku bisa sekolah dari laut. Dia bilang begitu. Baru makanan yang tersaji di meja makan itu dari laut. Saya bisa membuat rumah yang aman dan nyaman untuk keluarga saya dari laut. Saya juga kemudian mencari aktivitas yang membuat saya nggak bahagia terus itu dari laut. Jadi ketubuhan dan kesadarannya dia terhadap laut itu satu hal yang menjadi penting. Dan ketika ada yang terjadi apa-apa, perempuan itu punya ide, belajar terus, termasuk inovasi, kemudian tadi kakak bilang kan Sangihe, Sangihe kan mereka ada tanamannya justru udah subur. Pulau Pari itu nggak ada tanaman, tapi kemudian ada tagline baru, menanam adalah berlawan. Oh iya, menarik tuh. Menarik kan Kak gitu. Nah kalau di Briga itu misalnya kalau kemudian ibu-ibunya adalah menciptakan ekonomi baru. Ini saat ini baru mau masuk tuh, ada tambang nikel ya, tambang nikel lewat ya. Yang di Briga itu. Yang di Briga, pertambangan nikel. Nah, pertambangan nikel baru mau masuk, tapi udah dilawan dan dilawan sama ibu-ibunya, dan kemudian mereka menyebutkannya begini. Laut yang di Pulau Briga lah yang menjadi laut terakhir perdamaian darat dan laut. Karena bagi mereka itu wilayah tangkapan terakhir bagi nelayan. Jadi banyak nelayan kemudian yang tinggal situ karena beberapa laut di sekitar udah mulai rusak. Jadi ada nilai filosofisnya, gitu. Dan itulah yang menjadi pemantik semangat begitu ya. Dan mereka supaya nggak ada menawarkan uang-uang dari perusahaan ini, ada soalnya ditawari umroh Kak Mida begitu. Perusahaannya ini kan tawarin umroh, ada janji-janji, tapi lepaskan aja ya lahannya gitu. Akhirnya mereka secara kreatif membuat satu rumah produksi begitu ya, yang dikelola sama ibu-ibunya, bikin kerupuk, bikin emplang. Jadi mereka udah bisa berlawan. Kalau Pulau Pari menanam adalah berlawan, mereka melakukan produk-produk yang bisa dimanfaatkan dari laut untuk punya daya jual lebih. Jadi dari ikannya ada, terus turunan-turunannya juga ada. Dan itu perempuan yang memiliki inisiatif. Jadi ketika kerentanannya udah muncul, dia sadar lingkungannya. Dan kalau udah ada yang ada perusahaan di satu pulau itu, pasti air itu nggak tercemar ya kan Kak Mida?
Iya nggak, temuan Kak Mida bilang air tercemar nggak? Dan kan kita tahu ya perempuan ketergantungan dengan air cukup Vital, sangat tinggi sekali. Kebutuhan Tadi air. itu yang di Beriga itu timah laut. Sebenarnya- Tambang timah laut ya, bukan nikel, tambang timah laut. Bisa Sebenarnya- di demon lagi ya kan. Imbasnya itu Di lebih komen kepada nanti jelek lagi. imbasnya kepada kekeruhannya Ya, kalau di iya. pesisir itu. Jadi kekeruhan itu dia menutup akses matahari masuk ke dalam ini ekosistem di dalam laut Iya. gitu, sehingga kemudian menghambat pertumbuhan dan kemudian bisa membunuh karang-karang itu sendiri. Iya. Yang kita tahu ya karang-karang itu kan rumah ikan ya gitu, dan kalau rumah ikan terganggu itu juga akan mengganggu siklus daripada pertumbuhan atau rantai makanan ikan itu sendiri. Nah, yang mana kondisi ini kita juga dapetin faktanya di Kodingareng di Kepulauan Spermonde di Sulawesi Selatan. Di sana itu memang ada pernah kejadian tambang pasir laut dan teman-teman Walhi Sulawesi Selatan itu mengadvokasi secara aktif ya kawan-kawan nelayan di sana gitu. Nah, memang sudah nggak ada tambang, mereka menang posisinya, tapi setelah selesai penambangan itu nggak ada Pemulihan. perbaikan, rehabilitasi, restorasi, pemulihan begitu ya. Konsep-konsep seperti itu tidak ada, dan bahkan secara kebijakan kita sudah cek di pemerintah provinsi Sulselnya itu sama sekali nggak ada gitu. Karena mereka mengaku bahwa mereka mengalami keterbatasan anggaran gitu. Nah, kita ngelihat dalam 1 tahun terakhir itu ada kondisi pemulihan yang dilakukan oleh nelayan lokal itu baru 5-10% dari kondisi sebelum tambang itu ada. Jadi terumbu karang di sana itu nggak langsung pulih. Iyalah. Iya. Karena pertumbuhannya cukup lambat ya. Dalam konteks tahunan itu paling berapa senti lah Iya. pertumbuhan Dan terumbu bisa karang jadi kan itu. kalau udah mati dia nggak akan tumbuh lagi kan Kak? Ya, betul. Karena memang kondisi kekeruhannya itu ya masih ada di situ begitu. Nah, imbasnya nelayan yang memang menyasar jenis ikan tertentu yang mana mungkin secara Ikan karang jumlah biasanya ya, ya ikan tidak karang. begitu banyak lagi, mereka akan berpindah melautnya. Ya. Jadi beberapa nelayan di Sulawesi Selatan itu mindah ke Maluku ataupun Maluku Utara. Jadi Secara sangat kos bertambah ya. dan mereka membawa keluarganya. Waduh. Karena itu sangat jauh ya dari Sulsel ke Maluku dan Maluku Utara, dan mereka berpikir bahwa perikanan menjadi nelayan adalah satu-satunya cara hidup gitu. Banyak ibu-ibu perempuan pengolah hasil laut di sana, misalnya udang begitu ya, yang tadinya produksinya banyak masih dibantu sama teman-teman juga untuk pemasarannya ke Makassar, itu mengalami kekurangan stok. Jadi mereka nggak bisa jualan misalnya kayak ikan kering begitu, atau mungkin olahan sambal begitu ya. Itu mereka nggak bisa lagi karena stoknya itu kadang nggak ada sama sekali. Mungkin kita bisa melihat nanti lebih detail kira-kira apa sih kaitannya begitu. Apakah ikannya langsung hilang gitu ya? Nah, kalau kita kan harus agak ada kehati-hatian nih ngelihatnya gitu, karena tenggiri itu nggak dari terumbu karang sesungguhnya begitu hidupnya, tapi kan dia memakan ikan-ikan yang lebih kecil lagi begitu ya. Nah, jadi ada kondisi di mana ketidakseimbangan ekosistem itu mengganggu ekonomi lokal itu pasti. Ya, ada kondisi di mana ketidakseimbangan dari hasil tangkapan yang diperoleh nelayan tiap harinya itu mengganggu ekonomi keluarga. Jadi ada banyak anak-anak yang nggak sekolah lagi di sana, putus sekolah gitu, dan bapak-bapaknya itu terjebak judi online. Nah, itu jadi yang masalah baru tuh, ada situasi sosial di dalam keluarga ya, yang kemudian menciptakan konflik-konflik sosial baru lah di dalam keluarga mereka. Itu yang sangat kita sayangkan dari sebuah dampak dari pembangunan. Jadi nggak cuma saat itu dampaknya, tapi sangat panjang nih dan meluas. Nah, begitu tuh. Iya, sebenarnya. Iya, banyak banget sih kalau mau tarik napas. Memang begitu kondisi laut kita, bagaimana kondisi laut kita ya. Tapi justru kan dalam podcast ini kita kemudian bisa ngajak teman-teman
untuk lebih peduli lah dengan situasi laut kita. Jadi kalau yang hobi makan ikan gitu ya, menyenangi ikan, waktunya untuk peduli juga dengan dari mana ikan itu berasal. Iya. Iya. Iya, itu harus ngelihat dari laut ke piring. Iya. Nah, itu jasanya Nelayan. keluarga-keluarga nelayan itu ada loh di situ. Sebenarnya aku juga mau lanjut nih. Tadi kan Kak Mida udah banyak menceritakan gitu temuan-temuannya, terus Kak Memeng juga. Sebenarnya tadi nyambung sama Kak Memeng, Kak, terkait gini, kan Indonesia itu kan selain dia memang negara kepulauan, kita itu juga termasuk negara yang paling rentan akan bencana, ya kan? Terus dimana aku juga tadi abis baca lagi gitu, ada publikasi dari Komnas Perempuan, tadi nyambung dari yang kakak ceritain waktu Teh Aas dan Bu Siti itu, dia mikirin apa namanya generasi selanjutnya gitu. Nah, ini publikasi dari Komnas Perempuan itu emang kekhawatiran, termasuk kekhawatiran akan bencana itu, terutama kayak banjir rob gitu, dirasakan lebih intens itu oleh perempuan yang memang dia cenderung itu lebih waspada atas keselamatan keluarganya. Nah, pertanyaan aku, bagaimana sih Kak kerentanan perempuan? Tadi kan Kakak udah ceritain tentang sedikit-sedikit tentang resistensi dan juga resiliensinya. Nah, kerentanan perempuannya gimana Kak dalam menghadapi bencana? Bagaimana kerentanan perempuan di pesisir itu? Terus bagaimana kehidupan perempuan pesisir itu juga jadi berubah mungkin dari sebelum bencana dan sesudah bencana? Ditambah lagi dengan beban-beban yang dibebankan ke perempuan gitu, kayak domestik dan lain sebagainya. Kak, aku mau berangkat dari sini menjawab pertanyaan itu. Kan tadi kita sepakat ya, laut itu adalah ruang hidup dan penghidupan bagi nelayan, teman-teman kita yang kemudian hari ini bergantung hidupnya pada laut dan pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Dan di situ itu ada perempuan yang hari ini misalnya untuk mendapat pengakuan, nanti Kak Mida coba benarkan gitu ya, untuk mendapat pengakuan mereka sebagai nelayan perempuan juga masih ada beberapa tantangan di beberapa daerah. Itu. Dan kalau punya diakui sebagai perempuan nelayan ini kan berarti ada beberapa hak yang sudah memang jadi hak mereka yang difasilitasi oleh negara, misalnya keselamatan dalam ketika menangkap ikan gitu-gitu kan, BPJS kesehatannya kah, atau apa namanya, kesejahteraan sosial lain yang harusnya didapatkan oleh nelayan. Dan kadang-kadang kan negara kita ini masih belum mengakui, atau memang sudah, atau ada beberapa tempat lain yang belum berhasil mengadvokasi terkait status perempuan nelayan itu. Itu satu memang. Nah, ketika dia terjadi bencana karena dia nggak diakui sebagai satu orang individu perempuan yang bergantung hidupnya melakukan pekerjaan di situ, ketika ada banjir rob, ada bencana tsunami atau bencana yang lain, banjir longsor seperti misalnya yang barusan di Sumatera itu, ketika dia ingin mengakses hak hidup dan hak dasarnya itu nggak diakui, karena lagi-lagi kemudian dia hanya diakui sebagai entitas perempuannya, tapi nggak ada pekerjaan yang mengikuti. Itu satu. Lalu yang kedua, sistem kita ini dalam respon bencana itu selalu masih melihat kepala keluarga itu adalah laki-laki gitu. Padahal banyak kita temukan bahwa kepala keluarga itu juga banyak yang perempuan gitu. Jadi sehingga dia untuk mendapatkan hak dasar dan hak hidupnya, baik kemudian karena dia pekerjaannya sebagai nelayan atau memang dia sebagai perempuan dan kepala keluarga, itu jadi satu persoalan sendiri untuk memastikan hak dasar dan hak hidupnya ketika terjadi bencana. Pertanyaannya begitu tadi. Lalu berikutnya adalah ketika misalnya terpaksa direlokasi, seperti yang disampaikan Kak Mida di awal-awal, terpaksa direlokasi itu menghilangkan identitas perempuan itu sebagai identitas yang identitas nelayannya. Nelayan itu kan identitas politik. Iya, yang nempel Di dia gitu, karena dia punya pengetahuan, dia punya pengalaman, dan dia tumbuh dan kembang di situ, turun temurun keluarganya di situ sampai dia ada, dan dia juga sudah menikah dan punya anak misalnya, dan bergantung hidupnya terhadap laut gitu. Dan ketika dipaksa ada bencana dan ada terpaksa untuk direlokasi ke daerah
kota misalnya, satu dia sudah kehilangan hak politik, identitas politiknya sebagai nelayan, yang kedua dia kehilangan pekerjaannya. Karena dia kan bergantung selama ini laut, tiba-tiba dipindahkan ke kota. Makanya konsep relokasi itu bukan hanya sekedar memindahkan manusia ke tempat lain, juga memindahkan tapi memindahkan identitas dan memindahkan pekerjaannya gitu. Dan bukan hanya sekedar pekerjaan, harus dipastikan sarana prasarana pendidikannya, kesehatannya, jalannya layak enggak, dan sudah sesuai dengan kajian yang berlaku apa tidak. Karena misalnya banyak kritik kita ketika ada relokasi gitu, karena hanya sekedar supaya kelihatan udah ada yang dilakukan negara, dipindahkan relokasi. Ketika terjadi bencana, ada gempa apa segala macam, malah terdampak, justru lebih parah tempat relokasi yang baru. Kan itu yang kemudian jadi kritiknya bersama. Yang perlu kita pastikan memang negara ini memastikan hal-hal tadi itu. Lalu berikutnya ketika di daerah-daerah, di tempat-tempat pengungsian nih, ketika di tempat-tempat pengungsian perempuan justru yang rentan mengalami pelecehan seksual dan kekerasan seksual gitu ya. PSKS itu sering terjadi dan dihadapi oleh perempuan. Satu, tempat pengungsiannya nggak ramah, nggak aman sama perempuan, digabung begitu. Dan akses untuk ke kamar mandinya juga begitu. Lampu yang nggak memadai. Kamar kita paham kok lagi situasi darurat, jadi cuman hanya sekedar ada dinding tapi nggak ada atap. Tapi kan perlu kita pastikan jalan ke situ aman, terang, terpisah misalnya jauh antara laki-laki dan perempuan. Tapi disitulah cuman satu-satu itu adalah kamar mandi misalnya untuk laki-laki dan perempuan. Dan nggak ada pembatas yang kemudian daerah tempat-tempat yang harusnya jadi aman bagi perempuan karena dia bagian dari penyintas bencana, justru dia mengalami bencana lain. Dia sudah jadi penyintas karena bencana rob, banjir, longsor misalnya. Karena kalau yang di Aceh atau Kak Mida dan Mima, hilir itu mendapatkan beban ekologis yang berlipat dari hulu dan tengah. Kayu gelondongannya kan parkirnya di laut dan merusak mangrove yang di Aceh Tamiang khususnya. Masih terjaga 9.000 hektar, tapi justru karena kena kayu gelondongan itu, sedimen yang dibawa, lumpur dan kayu gelondongan, hilang mangrove-nya gitu. Dan mereka kan yang di hulu ini jadinya mengungsi juga gitu. Dan mereka cari tempat pengungsian juga kemudian nggak ramah terhadap perempuan khususnya, karena kita sedang ngomongin bagaimana kerentanan perempuan di situasi bencana. Dan menurutku 3 hal itu, Kak Mida dan Mima, yang akan menjadi yang jadi perhatian khusus ketika perempuan ini dihadapi kerentanan dan ada rentetan bencana gitu. Jadi dia berlipat ganda dampak yang dialami, belum lagi dampak secara ekologisnya karena dia kehilangan lautnya, kehilangan mangrove-nya, kehilangan tempat tinggalnya. Lalu kemudian di lokasi pengungsian dia juga mengalami kerentanan, dan untuk mengakses hak dasar dan hak hidupnya susah. Karena tadi dia nggak diakui sebagai pekerja nelayan, yang kedua dia nggak diakui sebagai kepala keluarga. Jadi 3 hal ini sebenarnya yang menjadi kritik ku sebagai yang concern di isu bencana, Kak Mida dan Mima. Nah, satu hal lagi misalnya rasanya penting untuk disampaikan bahwa baik harusnya kan ketika kita sadar Indonesia negara bahari, ada pulau-pulau. Dan pulau-pulaunya kan punya kerentanan sendiri juga. Ada siklon yang segala macam, tapi kok daya tampungnya baik-baik saja kan nggak akan sampai ke darat. Kita punya ring of fire, kita banyak patahan-patahan di bawah bumi gitu ya. Terus kita negara yang emang rawan, kita punya kerentanan bencana itu dan punya resiko bencana itu. Harusnya berkawan dengan bencana itu, negara ini udah belajar karena kita punya pengalaman panjang menghadapi bencana gitu. Tapi justru lagi-lagi gagap, dan lagi-lagi aku agak gregetan Kak Mida dan Mima ketika ngomongin bencana kelompok rentan, perempuan, anak, ibu hamil, difabel, dan manula gitu kan. Kesel gitu. Harusnya ini nggak ada loh.
dalam, jadi seolah-olah ini kayak database yang kita pelihara terus menerus. Kritiknya di situ kan. Kan kita udah punya negara, udah negara bencana nih. Harusnya kan negara siap punya adaptasi mitigasinya. Jadi ketika ada bencana, nggak ada muncul lagi data-data kelompok rentan ini, sehingga nggak ada lagi yang aku bilang tadi di belakang. Nggak ada lagi perempuan yang nggak bisa mengakses hak dasar hak hidupnya, nggak ada lagi yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, nggak kemudian kehilangan lagi ruang-ruang hidup dan penghidupannya dalam hal ini misalnya laut. Itu suka gergetan, tapi ya apalah daya kita ini kan, gitu lah kira-kira. Sebenarnya ini pertanyaan penutupnya itu nyambung banget sama yang terakhir. Jangan tutup dulu, masih lama kita ini belum. Berapa? 38. Mungkin nanti kita bisa memperdalam lagi di podcast berikutnya ya kan? Kita panjang ini ya. Panjang ini. Tapi bosan kayaknya kalau wajahnya kita bertiga aja. Oh gitu. Kita ajak lah. Nanti kita ajak teman-teman yang lain ya. Iya. Nanti kan surprise. Ini masih pembuka tuh. Ini masih pembuka. Ya. Betul. Sebenarnya pertanyaan penutupnya lagi Kak. Tadi aku tuh udah mau ngobrolin lagi kan masalah tadi Indonesia itu emang dia paling rawan sama bencana dan itu memang terbukti. Dan itu emang terbukti banyak gitu riset-riset yang menyatakan bahwa Indonesia itu memang negara yang paling rawan bencana, resikonya terhadap bencana gitu. Nah, menyambung sama kakak memang tadi, apa nih Kak menurut kakak kebijakan-kebijakan negara yang harus diubah gitu. Jangan sampai kita menormalisasikan perempuan itu sebagai objek yang dia tuh ditempelin kata rentannya itu. Iya. Itu satu kan kritiknya tadi, Mim. Kritiknya terkait. Ini pertanyaannya untuk dua-duanya BTW. Iya. Okay. Sekalian kalau ada nanti statement. Iya. Kayaknya nanti kebijakan banyak ke Kak Mida. Walaupun di awal Kak Mida tadi udah sebutkan misalnya ada kategori pulau mana yang nggak boleh dan boleh gitu. Iya. Dan kita sepakat ya yang kita kritisi di negara ini kan aktivitas yang masif dan eksploitatif tadi gitu. Kan itu yang kita nggak mau gitu, dan itu yang kita cerewetin sebagai organisasi masyarakat sipil yang sang bener ini kan gitu deh kira-kira. Tapi itu kan karena kita saking cintanya sama negara kan. Iya, kita peduli banget. Peduli kan, jadi kita terus mengingatkan. Kalau nggak peduli nggak dimarahin, nggak dikritik. Dan kalau dia menjalankan sesuai dengan regulasi, ya kita juga nggak cerewet ya. Iya, udah gitu. selesai urusan kita ya. Selesai urusan kita, podcast nggak ada berarti ya. Gitu. Jadi itu satu. Jadi maksudnya ketika kebijakannya itu kebijakan tingkat Mida, banyak kebijakan yang mengatur terkait pesisiran pulau-pulau kecil ini yang sebenarnya baik, tapi kemudian ada regulasi lain yang menggugurkan itu gitu ya. Nah, aku mau jawab nanti Kak Mida itu. Aku mau jawab yang di sini, Mim. Pelibatan partisipatif yang bermakna itu perlu. Jadi momentum hari ini misalnya terkait bencana yang belakangan terjadi itu bagian dari satu titik balik untuk melihat kembali pengetahuan lokal yang ada selama ini dijaga sama masyarakat untuk memastikan peta-peta rawan-rawan bencana, lokasi-lokasi bencana itu. Dan bahasanya harus disederhanakan kembali ke mengikuti daerah masing-masing. Jadi BMKG, BNPB itu punya banyak modul, tapi pertanyaannya sampai nggak ke akar rumput itu? Aku curiga nggak nyampe. Dipraktekkan nggak itu di akar rumput, ditapak gitu. Perangkat-perangkat desanya dibekali apa enggak itu gitu? Karena aku bisa jawab itu enggak. Aku sepakat Kak, berangkat dari yang bencana barusan yang di Aceh itu, justru tahun 2006 ketika bencana di Aceh itu warga udah minta kapal sama perangkat desa, pemerintah desa lah ya, untuk diberikan ke mereka sehingga mereka bisa melakukan, itu kan bagian dari mitigasi karena mereka tahu akan ada potensi banjir yang sirkuler, dan yang tahu itu justru masyarakat tapak. Iya, tapi nggak dikasih nih kapalnya. Dan ketika terjadi banjir kemarin, masyarakat itu bisa tuh gabungin sedemikian barang-barang jadi sampan sendiri, dan nggak ada tim SAR yang hadir di situ dan nggak tahu kemana akhirnya meminta pertolongan. Itu kan satu hal yang bisa kita bilang bahwa semua perangkat-perangkat yang ada
nasional dan di kota dan di provinsi ini nggak pernah sampai ke tapak. Kan itu bagian dari kapasitas. Kan rumusnya bencana itu resiko kali kerentanan dibagi kapasitas. Resikonya ini kita udah punya negara bencana tadi. Kerentanan ini regulasi-regulasi yang tadi itu yang menggugurkan. Kapasitas warganya diturunkan juga karena ketika mereka butuh ini ada modul-modul dan segala macam berbasis komunitas itu nggak pernah dipakai. Justru pengetahuannya nggak terbagikan Nggak ke terbagikan gitu. daerah ya. Nggak dibagikan daerah. Dan aku meyakini Kak, justru masyarakat lokal lah yang punya pengetahuan membaca alam. Iya. Kak Mida, Mima mungkin pernah dengar masyarakat pesisir itu ketika ada burung yang terbang nggak sesuai, nggak biasa-biasa aja. Oh ini pasti ada mau gelombang pasang. Itu punya pengetahuan itu. Tapi karena krisis iklim tadi itu berubah juga. Iya. Termasuk membaca musim berlayar yang baik gitu. Iya. Dan di gunung misalnya ada hewan yang jarang tiba-tiba turun. Oh ini gunungnya mau meletus. Jadi warga itu udah punya kentungan di desa masing-masing. Mereka udah memindahkan diri. Nah itu nggak pernah dipakai dan diiyakan sebagai pengetahuan dan didokumentasikan, dan pengetahuan yang dibuat BMKG, BNPB itu dilengkapi dengan memasukkan pengetahuan-pengetahuan lokal itu, karena warga yang ditapak lah yang kemudian berhadapan langsung kan ketika terjadi bencana-bencana ini gitu kira-kira Mim. Jadi kalau aku kritiknya ya apa namanya, bukan kritik sih, kegelisahan yang harus kita bagikan lah kira-kira kalau kegelisahan bahwa pulihkan ekosistemnya dan kembalikan kembalikan ekosistemnya dan kembalikan kepada rakyat untuk mengelolanya. Bagiku sih itu, kalau itu diserahkan dan dipercaya oleh negara, pasti bisa kita bisa kita kemudian nggak gagap lagi ketika menghadapi bencana-bencana selanjutnya. Yes. Kamida? Ya. Kalau dariku sebenarnya nyambung tadi ya yang disampaikan sama Memeng kaitannya dengan pelibatan masyarakat. Jadi Indonesia itu kan sangat luas sekali secara perairan ataupun secara daratan gitu. Dan nggak bisa pemerintah menjalankan perlindungan sendiri. Nah, mereka juga harus mengakui itu sebetulnya dalam berbagai kebijakannya. Dengan berbagai keterbatasan peran, itu harusnya mereka melibatkan masyarakat dan masyarakat diakui dalam proses pelibatan itu. Partisipatif bermaknatan ya Kak ya. Betul, baik dalam tadi pengelolaan wilayah pesisirnya, terus kemudian tadi bagaimana antisipasi bencana, penanggulangan, sampai kemudian bagaimana si perempuan termasuk di dalamnya itu mendapatkan pengakuan dari pemerintah dalam setiap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Nah, berkaca dari proses yang ada sekarang, aku kira pemerintah belum banyak melakukan perbaikannya di tingkat kebijakan, dan itu perlu effort yang sangat besar. Karena apa? Karena politik hukum di negara ini kan keberpihakannya nggak ke arah situ tuh. Nah, maaf nih, jadi harus koreksi secara internal paling nggak ya, pemerintah melihat bahwa dengan berbagai kondisi yang ada, masyarakat memang harus betul-betul dilihat pelibatannya secara strategis gitu. Jadi nggak cuman tempelan misalnya asas partisipatif gitu kalau di undang-undang, tapi apa nih turunannya? Betul. Gitu. Indikatornya apa gitu ya Kak ya? Betul. Terus kemudian perempuan itu ikut mengolah hasil perikanan. Dia ikut menangkap ikan dengan kapal-kapal kecil atau mengambil udang rebon atau mengambil kerang. Nah, itu sebenarnya kan harus diakui ya, gitu. Karena itu perempuan itu punya kekhususan sendiri dalam konteks pekerjaan yang akan berpengaruh gitu pada kebijakan itu sendiri juga gitu. Misalnya begini, perikanan itu kan sangat rentan terhadap iklim dan juga kondisi industri yang ada di situ gitu. Jadi kalau industrinya ada dan merusak sumber daya, iklimnya misalnya air lautnya ini meningkat suhunya dan kemudian terjadi peningkatan permukaan air laut, dan kemudian akan berpengaruh langsung terhadap stok perikanan tangkap gitu ya. Nah, jadi sangat rentan sektor ini. Nah, itu kekhususan itu yang nggak ditangkap di dalam undang-undang. Jadi dia sebenarnya harus ada pengakuan secara khusus. Kalau sekarang kan kalau kita lihat di dalam undang-undang ada 2 undang-undang terkait, satu undang-undang perikanan itu mendefinisikan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sama dengan di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Jadi sama definisinya. Dan
disebut adalah orang. Iya. Nah itu tergantung masyarakat ya Iya. menilainya, interpretasinya kan bisa banyak Berbeda-beda. ya. Tergantung apakah dia bisa mengurangi bias-bias gender di Gender. situ. Iya. Nah ini kan yang menjadi soal. Betul. Kalau dia diakui, ya pasti dia akan difasilitasi. Betul. Ada Dia- hak-hak yang bisa dia dapat. dia akan terdata misalnya di data Kusuka Betul. gitu oleh KKP. Tapi kalau masyarakatnya juga nggak mengakui mengakui. dan dia juga nggak paham, Iya. lah dia nggak akan terdata dan nggak akan Betul. mendapatkan dukungan dari negara begitu. Nah jadi nggak bisa undang-undang yang sifatnya sangat tidak spesifik Iya. terkait dengan satu sektor itu sendiri itu kemudian diamini oleh pemerintah. Ini harus diubah nih, harus diubah, termasuk diantaranya ya itu harusnya definisinya ada perempuan dan Betul. laki-laki. Betul. Itu dengan berbagai dukungan pemerintah yang harus diberikan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka adalah yang mensuplai Betul. seluruh stok ikan di Indonesia. Betul. Gitu. Jadi istilahnya itu mereka workforce. Iya. Tapi dia informal. Iya. Padahal dia diakui secara formal. Betul. Berapa Iya. ekspor ikan itu kan. Betul. Nah, itu yang keterputusan Agak lain logika. memang. Iya. Ada keterputusan logika di situ begitu. Sementara kita dengan sumber daya perikanan yang sangat luar biasa gitu dan rebutan banyak negara ya, entah itu Jepang, Cina, Taiwan dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya mulai dari kita dulu di mana negara itu harus punya keberpihakan tadi Keberpihakan, pertama. iya. Keberpihakan dan dia harus punya inovasi kebijakan. Betul. Gitu. Nah, kita berkaca dong kepada Thailand dan Vietnam dan Singapura, negara kecil dengan kondisi yang terbatas. Ya Sumber macam-macam dayanya. aspeknya gitu ya, luasannya, orangnya. Sementara kita dengan sumber daya melimpah, manusianya luar biasa, banyak sekali gitu. Tapi nggak bisa se-advance mereka. Jadi apa yang kurang di situ? Ya. Keberpihakan pasti gitu. Oke. Itu dulu. Ya. Oke, baik. Baik, kalau gitu Baiklah. aku Seru. akan, ya sebenarnya ini akan masih panjang lagi teman-teman, ada serial-serial berikutnya. Cuman untuk hari ini, untuk podcast kali ini kita cukupkan. Iya. Jadi memang aku menyimpulkan memang perempuan itu punya bentuk resiliensi dan resistensinya sendiri gitu. Tapi bukan berarti hal ini itu jadi alasan pemerintah itu menormalisasi gitu. Jadi bentar. Dengan dijadikannya perempuan itu cuma jadi objek yang rentan gitu. Namun memang tanpa perubahan kebijakan, tanpa inovasi kebijakan, terus kebijakan-kebijakan yang berpihak Iya. gitu. Terus juga tanpa pengakuan atas peran perempuan dan masyarakat lokal, tanpa pelibatan yang bermakna tadi yang disebutkan gitu. Memang kerentanan ini akan terus-menerus terjadi, akan terus-menerus direproduksi gitu. Nah, melalui peringatan IWD kali ini, semoga percakapan kita hari ini Ya. di podcast kali ini Jaga itu laut, bukan jaga kehidupan, Mim. betul, bukan hanya refleksi, tapi juga bisa menjadi dorongan untuk menghadirkan keadilan ekologis dan keadilan gender Yes. yang bisa direalisasikan Yang secara punya nyata. perspektif kepulauan. Iya. Betul. Nah, Perspektif Kak Mida, positif. Kak Mida ini note yang punya perspektif Kepulauan. kepulauan dan kelautan, Dan atau pesisir. kepulauan aja, kepulauan. Kepulauan cukup, oke. Lalu kalau kita dulu di pendidikan gender kan kita bilang tidak ada keadilan ekologis tanpa keadilan gender. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan gender. Hak perempuan adalah hak asasi. Yes. Jaga laut, jaga kehidupan. Salam adil dan lestari. Salam lestari. Dadah. Berikan